pembelajaran biologi, tapi sebelumnya saya cek siapa yang tidak hadir untuk hari ini. Siapa yang tidak hadir? Junior. Oke, Andi Umul kenapa? Sakit. Siapa lagi? Ada siapa juga? Itu juga. Oke, hanya satu orang ya. Jadi mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa bergabung kembali. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan. Siap, gerak. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa mulai. Selesai. Oke, setelah berdoa, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini mendapat keberkahan ya. Nah, sebelum kita masuk di pembelajaran, pertemuan sebelumnya kan kita sudah masuk di materi ini. Materi apa yang kita pelajari sebelumnya? Tentang apa? Genetika. Ada yang bisa menjelaskan kira-kira dalam pembelajaran substansi genetika itu apa yang dipelajari? Oke, angkat tangan ya. Oke, silakan. Dalam substansi genetika kita akan mempelajari kromosom, gen dan RNA. Oke, masih ada yang lain? Oke. Nah, di pertemuan sebelumnya juga saya sudah memberikan tugas ya untuk membuat gambar-gambar menyusun daripada gambar-gambar yang terkait dengan substansi genetika. Jadi ada yang membuat DNA, ada kromosom, dan ada yang gen, dan ada lagi yang tambahan ya untuk perbedaan RNA dan DNA. Apakah ada kendala dalam menyelesaikan tugas tersebut? Ada. Semuanya sudah selesai? Sudah. Jadi untuk hari ini kita akan mempresentasikan apa yang sudah saya jelaskan, ya. Jadi nanti akan dipresentasikan satu persatu ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis ya. Jadi dapat menjelaskan pengertian gen, DNA, kromosom dengan kemudian menyusun gambar dari struktur gen, DNA, dan kromosom, kemudian menganalisis fungsi gen, DNA, dan kromosom, serta menganalisis perbedaan DNA dan RNA. Nah, jadi untuk hari ini kita akan menjelaskan berbagai materi yang sudah saya jelaskan. Oke, silakan. Nah, jadi manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita mempelajari materi ini, itu kita bisa mengenal sebenarnya substansi genetika yang ada pada makhluk hidup. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa mengapa orang itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, karena terdapat perbedaan daripada substansi genetikanya ya. Jadi perangkatnya di makhluk hidup itu semuanya sama, tapi ada beberapa susunan yang berbeda sehingga memperlihatkan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita mau presentasi, ya. Kita mau mempresentasikan tugas yang pernah saya berikan. Siapa yang mau pertama untuk mempresentasikan? Kelompok satu. Yang mana kelompok satu? Oke, silahkan ya.
Ya, di situ saja. Jadi ke belakang di semua. Nah, sebelum memulai presentasi, jadi hal yang harus diperhatikan adalah pada saat sedang mempresentasikan. Jadi dilihat nanti bagaimana keaktifannya, bagaimana kepercayaan dirinya, bagaimana komunikasinya, bagaimana perkembangannya. Jadi ada beberapa item yang harus kalian pahami karena di situ nanti akan ada penilaian ya. Jadi untuk bukan cuma satu kelompok ya, tapi untuk kelompok yang lain juga. Jadi kolaborasinya, kemudian bagaimana presentasinya ya, bagaimana presentasinya, kemudian nanti dari kelompok lain bisa menanggapi ya, bisa menanggapi atau memberikan pertanyaan yang terkait dengan presentasi daripada kelompok yang lainnya ya. Nah, silakan untuk kelompok 1 untuk memulai. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi Boleh wabarakatuh. mungkin berdiri ya supaya teman-teman poin saya ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Radhi Ferdiawan. Nama saya Ahmad Dayat. Saya Wanda. Kami akan memaparkan materi mengenai genetika. Baiklah, saya serahkan kepada Wanda untuk menjelaskan materinya. Di dalam tubuh makhluk hidup terdapat sel. Di dalam sel terdapat struktur yang dinamakan dengan inti sel. Lalu di dalam inti sel terdapat kromosom. Kromosom ialah molekul seperti benang yang membawa informasi hereditas untuk segala hal, mulai dari tinggi badan hingga warna mata. Ketika molekul yang seperti benang ini diletakkan, maka di dalamnya terdapat DNA. Nah, di dalam DNA inilah terdapat gen. Gen merupakan unit terkecil materi genetik dan terdapat dalam setiap lokus yang khas pada kromosom yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Jadi, gen berperan penting dalam mengontrol sifat-sifat individu yang diturunkan. Sebagai materi hereditas, gen memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai bagian yang ada pada kromosom, menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya, mengatur proses metabolisme dan perkembangan. Kegiatan sel dikendalikan oleh gen di dalam inti. Kendali ini dilakukan dengan menyusun materi tertentu yang sesuai dengan pola gen untuk membentuk suatu rantai asam amino atau polipeptida. Polipeptida tersebut difungsikan menjadi enzim yang akan mengatur reaksi metabolisme dalam sel. Walaupun demikian, gen-gen dapat diumpamakan dalam suatu deretan berurutan dan teratur pada benang kromosom. Di dalam sel tubuh, kromosom biasanya berpasangan. Sepasang kromosom merupakan homolog lainnya. Artinya, keduanya mempunyai bentuk yang sama dan lokus gen-gen yang bersesuaian. Gen-gen yang terdapat pada lokus yang bersesuaian ini disebut alel. Alel dapat memiliki tugas yang sama atau berlawanan untuk suatu pekerjaan tertentu. Alel yang mempunyai tugas yang sama disebut alel homozigot. Sedangkan alel yang bertugas berbeda disebut dengan heterozigot karena genotip diekspresikan menjadi suatu fenotip. Alel dapat menyebabkan perbedaan penampilan di antara individu dalam suatu populasi. Baiklah, itulah tadi materi tentang genetika yang dipaparkan oleh kelompok kami. Baiklah, sekarang waktunya sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan. Oke, silakan ya. Jadi yang lainnya supaya memberikan pertanyaan atau tanggapan kepada
Jadi kita pakai saja waktu kurang lebih 10 menit ya untuk setiap kelompok, karena kan ada 5 kelompok ya. Silakan untuk kelompok yang lain tadi sudah dipersilakan untuk memberikan pertanyaan ataupun tanggapan kepada kelompok 1. Ya silakan. Persilakan ya, ini kan yang moderator. Oke, baik. Pertanyaan saya, di mana gen itu berada? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, gen itu terletak pada kromosom yang disimbolkan dengan huruf kecil atau huruf besar. Apakah bisa dimengerti? Ya silakan Daniel. Pertanyaan saya, bagaimana cara gen mengendalikan sifat makhluk hidup? Terima kasih atas pertanyaannya. Gen terdiri atas suatu kadar DNA yang terbentuk dari susunan nukleotida yang berbeda-beda pada setiap individu. Susunan ini yang akan mengarahkan pembentukan protein yang menjadi pembangunan tubuh. Bagaimana? Bisa diteruskan? Sudah tadi dibacakan kesimpulannya. Ada kesimpulannya. Di dalam tubuh makhluk hidup terdapat sel. Di dalam sel terdapat struktur yang diutamakannya dinamakan dengan inti sel. Lalu di dalam inti sel terdapat kromosom. Kromosom ialah molekul seperti benang yang membantu informasi hereditas untuk segala hal, mulai dari tinggi badan hingga warna mata. Ketika molekul yang seperti benang ini diletakkan, maka di dalamnya terdapat DNA. Di dalam DNA inilah terdapat gen. Ya, artinya waktunya cepat ya untuk mempresentasikan. Silakan. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami, dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Jadi ya silakan dulu. Nanti akan diberikan kesempatan di terakhir ya. Jadi setelah semua mempresentasikan hasilnya, nanti akan ibu beri juga tanggapan ya. Oke, yang kelompok berapa lagi yang mau? 2. Kelompok 2. Oh, jadi mau berurut ya? Jadi waktunya itu ya kurang lebih 10 menit ya. Jadi manfaatkan waktunya. Kalau tadi kecepatan ya kayaknya cepat selesai. Ya, jadi manfaatkan waktunya supaya kita menggunakan waktu nanti di selesai itu semuanya 50 menit ya. Tapi kan ini tadi lebih cepat. Oke, silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan tugasnya yang sesuai dengan apa yang saya berikan, yang sudah diberikan. Silakan. Boleh mungkin berdiri, diperkenalkan juga namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang DNA. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Eri Akbar Sandi Putra. Saya Muslim Saputri. Saya Samuel. Saya Nur Fasila. Saya Sepi Sasila. Baik, langsung saja kita masuk materinya yang akan dibacakan oleh Ashanesa Asila. DNA atau asam deoksiribonukleat adalah sejenis asam nukleat yang tergolong biomolekul utama yang menyimpan instruksi genetika, mekanisme dan beberapa virus.
DNA sangat panjang sehingga harus digulung membentuk kromosom agar bisa masuk ke dalam sel. Manusia memiliki 23 pasang kromosom dalam inti sel yang menentukan pewarisan sifat. DNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi lain. DNA sendiri merupakan polimer besar yang tersusun atas unit-unit nukleotida. Semua nukleotida tersusun atas gugus gula dan glukosa, gugus fosfat, gugus basa nitrogen. Molekul gula ini terikat pada basa nitrogen yang tersusun atas basa purin dan basa pirimidin. Basa purin tersusun atas guanin dan adenin, sedangkan basa pirimidin tersusun atas timin dan sitosin atau sitosin. Molekul DNA mempunyai sifat-sifat antara lain. DNA berbagai organisme mempunyai kandungan adenin yang sama dengan timin. Perbedaan antara DNA dan spesies yang berbeda terletak antara kandungan A tambah T dan B tambah C. Setiap molekul DNA disusun oleh dua rantai polinukleotida antara kedua basa yang berbasan berbentuk ikatan nitrogen. Adanya ikatan ini memberikan luncuran pada DNA. DNA merupakan struktur yang aktif melakukan fungsi biologi. DNA memiliki kemampuan untuk bereplikasi, yaitu membentuk DNA baru yang sama dengan DNA asal. Bisa mungkin ditunjukkan itu karena tadi kan ada gambar tunjukkan hasilnya yang mana di situ DNA-nya ada di sini yang mana struktur DNA-nya yang mana misalnya poinnya yang mana tempatnya. Yang benar itu apa ya? Itu berapa di situ. Jadi P adalah fosfat, D adalah deoksiribositosa, C adalah sitisin, G guanin, T apa? T timin, Nah, kemudian A sedangkan adenin. Oke, ya jadi untuk pasangannya nanti akan dijelaskan juga ya. Oke. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Ya, silakan dulu deh temannya. Silakan temannya yang mau menanggapi yang menanyakan. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi DNA? Silakan. Baik, saya persilakan kepada kelompok bilang. Pertanyaan saya, mengapa DNA di setiap orang itu bisa berbeda-beda? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, karena setiap orang membawa setengah gen dari ayah dan setengah gen dari ibu. DNA merupakan materi genetik yang dapat menentukan ciri dan karakteristik dari seseorang seperti warna kulit, jenis rambut, dan sifat-sifat yang lain yang diturunkan dari ayah dan ibu. Apakah bisa diterima? Masih ada pertanyaan dari kelompok lain mengenai materi DNA? Apakah bahasa-bahasa nitrogen itu sama Ya, atau selalu berpasangan? terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, ya bahasa nitrogen itu selalu berpasangan.
selalu berpasangan dengan basa pirimidin yaitu adenin, berpasangan dengan timin, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Cukup mungkin hanya 2 saja ya, karena kita terbatas pada waktu ya. Saya kira masih ada pertanyaan apa kelompok DNA ya. Nanti bisa ditanyakan kalau ada yang bertanya tentang materi DNA, silakan ditanyakan untuk kelompok berikutnya, karena kan kita tadi membatasi waktu ya, maksimal 10 menit digunakan. Ya, saya kira sudah menggunakan waktu 10 menit, jadi pertanyaannya disimpan dulu ya, nanti di kelompok DNA yang berikutnya, karena masih ada 1 kelompok DNA ya, jadi silakan nanti ditanyakan di situ. Oke, saya kira itu ya. Ya Bu, silakan itu tadi. Ya, silakan dibacakan kesimpulannya ya, jadi kesimpulan untuk setiap kelompok. Kesimpulannya, DNA terdiri atas 2 rantai yang tersusun nukleotida atau ikatan antara fosfat, gula, dan basa nitrogen. Molekul nukleotida berupa gula dan fosfat saling terikat memberikan bentuk 2 untai rantai panjang yang spiral yang disebut sebagai double helix pada DNA. Basa-basa nitrogen melekat pada molekul gula fosfat sebagai tulang punggung dengan ikatan kovalen. DNA merupakan rantai molekul yang berisi materi genetik yang khas pada setiap orang, tidak hanya pada manusia, tapi pada semua makhluk hidup melalui DNA. DNA bisa bermanfaat untuk menunjukkan perbedaan satu organisme dengan organisme lainnya. Baik, sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ke kelompok 3 ya. Oke ya, silakan kelompok 3. Ya, jadi ingat waktunya ya, maksimal jadi usahakan kurang lebihnya 10 menit. Jangan kalau misalnya ada waktunya sudah habis kemudian masih ada pertanyaan, batasi saja pertanyaannya ya, supaya kita menggunakan waktu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang kromosom. Sebelumnya, tak kenal belakang saya, maka perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Auli Fikra, Saya Rizky Mesya, saya Idas Cirodana, Saya Firdi, saya Al Daniel. saya Anissa Putri. Untuk lebih menghargai waktu, saya persilahkan kepada Al Daniel untuk mempresentasikan kepada Rizky Trimesya untuk mempresentasikan materinya. Pengertian kromosom. Kromosom adalah penebalan benang-benang kromatin ketika pembelahan sel terjadi. Kromosom disusun oleh asam nukleat dan protein. Kromosom ini ada 2 jenis, namanya autosom dan polisom. Autosom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan bentuk fisik selain kelamin. Sedangkan polisom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan jenis kelamin. Adapun fungsi kromosom yang utama adalah untuk memastikan bahwa DNA tetap berada di tempatnya saat terjadi pembelahan sel sehingga bukan terbagi rata antar sel. Penggolongan kromosom. Berdasarkan jenisnya, kromosom dibedakan atas 2, yaitu kromosom badan atau biasa disebut dengan autosom, dan kromosom seks atau biasa disebut dengan dinosom. Di dalam sel tubuh terdapat sepasang kromosom atau diploid. Sepasang kromosom ini berasal dari induk betina atau biasa disebut dengan ovum, dan induk jantan atau biasa disebut dengan sperma. Masing-masing kromosom ini berjumlah N kromosom. Kromosom yang berpasangan tersebut disebut kromosom homolog. Kromosom homolog adalah kromosom yang mempunyai struktur yang sama atau mempunyai lokus-lokus alel yang sama. Dalam sel tubuh manusia terdapat 23 macam kromosom homolog. Jumlah macam kromosom atau satu pasangan kromosom diploid disebut genom.
Berdasarkan letak stromer, kromosom dibedakan atas telosentrik. Sentromernya terletak di ujung kromosom. Yang mana telosentrik? Ada gambar atau yang Jadi berdasarkan letak sentromer, kromosom dibedakan atas sifat, yaitu telosentrik, di mana letak stromernya terletak di ujung. Bisa diperhatikan? Bisa. Akrosentrik, di mana sentromernya terletak di dekat ujung kromosom. Dan submetasentrik kromosom, sentromernya dekat pada salah satu ujung. Dan metasentrik, sentromernya terletak di tengah-tengah kromosom. Jadi penjelasannya akan dibacakan oleh Roda Fitra. Yang pertama yaitu metasentrik. Metasentrik adalah tipe kromosom yang memiliki sentrosom tepat di tengah kedua lengan kromonema. Sentrosom yang di tengah membuat kedua lengan kromonema sama panjangnya dan membentuk huruf F. Selanjutnya yaitu submetasentrik. Submetasentrik adalah tipe kromosom dengan sentrosom yang berada lebih dekat dengan salah satu lengannya. Hal ini terlihat pada gambar di mana salah satu lengan kromosom sedikit lebih panjang dibanding lengan satunya. Selanjutnya yaitu akrosentrik. Akrosentrik adalah tipe kromosom dengan sentrosom yang berada sangat dekat dengan lengan P kromonema. Hal ini berarti lengan kromonema akan jauh lebih panjang dibandingkan dengan lengan P-nya. Dan yang terakhir yaitu telosentrik. Telosentrik adalah tipe kromosom dengan sentrosomnya tepat berada di ujung lengan Y kromosom. Jumlah kromosom. Dalam setiap makhluk hidup terdapat jumlah kromosom yang bervariasi. Manusia memiliki 46 kromosom atau 23 pasang kromosom. Kromosom manusia terdiri dari 22 pasang kromosom tubuh atau biasa disebut dengan autosom dan 1 pasang kromosom seks atau biasa disebut dengan menosom. Kromosom tubuh akan menentukan sifat manusia, karakteristik fisik, bahkan penyakit jika ada pada keturunannya, misalnya hemofilia dan albino. Sedangkan kromosom seks akan menentukan jenis kelamin manusia atau formula kromosom pada manusia, yaitu 22 AA ditambah XY atau 44A ditambah XY jika pada laki-laki. Jika pada perempuan ditulis 22 AA ditambah XX atau 44A ditambah XX. Formula kromosom dituliskan berdasarkan jenis kromosom pada seorang individu. Formula genosom akan mempengaruhi penulisan dalam formula kromosom, khususnya genosom atau kromosom tubuh. Baik, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada teman-teman untuk ya, silakan. moderator siapa yang dipersilakan? Bagaimana cara membedakan kromosom tubuh dengan kromosom kelamin? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Autosom atau kromosom tubuh terdiri dari 22 pasang kromosom yang diploid dari hasil pembelahan sel mitosis. Sedangkan genosom atau kromosom kelamin terdiri dari 1 pasang kromosom, yaitu laki-laki XY dan perempuan XX. Apakah bisa diterima? Bisa diterima? Selanjutnya, apa masih ada pertanyaan untuk materi kromosom? Ya, saya persilakan kepada kelompok 2. Apakah kromosom manusia bisa berubah?
bisa berubah jika terjadi gangguan pada saat terjadi pembentukan sel. Jawabannya itu kromosom manusia bisa berubah jika terjadi gangguan pada saat terjadi pembentukan sel. Jawaban dari kami itu berubah. Selanjutnya, apakah masih ada? Karena tidak ada, kami akan melanjutkan ke kesimpulan yang akan dibacakan oleh Dr. Putri. Kesimpulan, kromosom adalah sebuah molekul DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik suatu organisme. Berdasarkan jenisnya, kromosom dibedakan atas kromosom padan dan kromosom kelamin. Berdasarkan letak sentromer, kromosom dibedakan menjadi telesentrik, aksiosentrik, submetosentrik, dan metasentrik. Setelah tadi kesimpulan yang telah dibacakan, mungkin sampai di sini pementaran materi kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk ya. Jadi untuk selanjutnya kan masih ada 2 kelompok ya, Bu. Untuk 2 kelompok ini yang siapa yang mau tampil duluan? 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang perbedaan DNA dan RNA. Sebelum itu, perkenalkan saya Nurul Ilmi, saya Jenata, Saya jadi saya Suci. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan materi yang akan dibacakan oleh Adiai. baik. A. DNA deoksiribonucleic acid. DNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi lain. DNA sendiri merupakan polimer besar yang tersusun atas unit-unit nukleotida. Sebuah nukleotida tersusun atas gugus gula deoksiribosa atau gula dengan 5 atom karbon atau pentosa. Gugus asam fosfat atau fosfat terikat pada C kelima dari gula. Gugus bisa nitrogen. Gugus ini terikat pada C pertama dari gula. Molekul gula ini terikat pada basa nitrogen yang tersusun atas basa purin dan basa pirimidin. Basa purin tersusun atas guanin G dan adenin A, sedangkan basa pirimidin tersusun atas timin T dan sitosin atau sitosin C. Molekul DNA mempunyai sifat-sifat antara lain. DNA berbagai organisme mempunyai kandungan adenin A yang sama dengan timin T. Perbedaan antara DNA dan spesies yang berlainan terletak antara kandungan A plus T atau G plus T. Setiap molekul DNA disusun oleh 2 rantai polinukleotida antara kedua basa yang berpasang antar bentuk ikatan hidrogen. Adanya ikatan ini memberikan kelenturan pada DNA. DNA merupakan struktur yang aktif melakukan fungsi biologi. DNA memiliki kemampuan untuk bereplikasi, yaitu membentuk DNA baru yang sama persis dengan DNA asal. B. RNA. RNA atau ribonucleic acid merupakan polinukleotida, namun
yang terdiri atas satu rantai atau single helix. Gula pentosan yang menyusun RNA adalah gula ribosa, sedangkan basa nitrogen yang menyusun RNA adalah basa fluorin yang terdiri atas adenin dan guanin, serta basa pirimida yang terdiri dari sitosin dan ribosin. Jenis RNA. RNA duta atau RNA merupakan penghubung RNA dengan protein dan membawa pesan berupa informasi genetik dari DNA untuk membentuk protein. Berperan membawa kode genetik dari DNA berupa triplet rasa yang ada pada RNA duta atau yang disebut kodon. D. RNA ribosom atau rRNA merupakan RNA terbanyak sekitar 83% dari RNA yang dikandung oleh satu sel. Banyak terdapat di dalam ribosom dan berperan sebagai tempat pembentukan protein. C. RNA transfer atau tRNA berperan menerjemahkan kodon yang terdapat pada RNA T menjadi satu jenis asam amino serta mengangkut asam amino ke permukaan ribosom pada saat translasi. Perbedaan struktur DNA dan RNA menurut G. Yang pertama, letak. DNA ditemukan di dalam nukleus atau inti sel dan juga di dalam cairan inti sel atau nukleus. RNA ditemukan di dalam sitoplasma sel, nukleus, dan ribosom. Menurut bentuk, DNA memiliki bentuk double helix yang terdiri dari dua rantai yang saling berkilik. Sedangkan RNA hanya terdiri atas satu rantai atau helix tunggal. RNA juga memiliki rantai nukleotida yang jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan rantai DNA. Ukuran DNA tunggal yang panjang, di mana panjangnya bisa mencapai beberapa sentimeter saat terurai. Sedangkan panjang molekul DNA bervariasi, tetapi jauh lebih pendek daripada polimer DNA. Komponen gula, perbedaannya terletak pada rubusnya. DNA mengandung gula deoksiribosa, sedangkan RNA mengandung gula ribosa. Basa nitrogen, DNA adenin RNA berpasangan dengan uracil, sedangkan RNA terdiri atas basa nitrogen guanin yang berpasangan dengan sitosin. Itulah tadi materi yang telah dibawakan oleh kelompok kami. Selanjutnya kami buka sesi jawab. Sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan kepada kelompok 1. Apa hubungan kromosom gen DNA dan RNA? Oke, silakan dijawab. Baik. Jadi DNA menyusun kromosom, RNA digunakan sebagai perantara dalam proses sintesis protein, menerjemahkan pesan genetik yang ada dalam gen pada DNA menjadi susunan asam amino yang selanjutnya membentuk protein. Apakah bisa diterima? Selanjutnya, apakah masih ada yang bisa bertanya? Karena tidak ada, selanjutnya kami bacakan kesimpulan. Kesimpulan yaitu perbedaan struktur DNA dan RNA yaitu terletak pada letaknya, bentuk, ukuran,
ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok yang terakhir ya, kelompok yang terakhir. Mundur-mundur Ki. Aku boleh ini ya. Iya. Baik, dengan hormat dulu dan silakan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kami yaitu unsur DNA. Sebelum itu, perkenalkan saya Alinda Putri, Saya Nyadam, saya Susutra, saya Hedianto. saya Mehman Tema. Waktu saya persilakan untuk membacakan yang pertama. Pengertian DNA asam deoksiribonukleat atau DNA adalah satu jenis asam nukleat yang memiliki kemampuan pemeriksaan sifat keberadaan asam deoksiribonukleat ditemukan di dalam nukleus protein yang membentuk inti sel. Fungsi DNA. DNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi lain. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur DNA. Nah, yang pertama struktur DNA itu terdiri dari fosfor. Di sini kami lambangkan dengan bentuk cukai. Nah, kemudian S ini adalah gula pentosa. Nah, di sini A dengan T ini adalah basa nitrogen, di mana basa nitrogen ini terdiri dari purin dan piridin. Nah, piridin dan purin ini terdiri dari adenin dan guanin dan pirimidin ini terdiri dari timin dan sitosin. Nah, purin dan pirimidin ini selalu berpasangan. Misalnya pada di sini adenin selalu berpasangan dengan timin. Nah, begitu pula dengan guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Nah, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Baik, itulah pembahasan dari kelompok kami. Selanjutnya sesi menjawab. Silakan setiap kelompok bertanya atau Silahkan. Tadi masih ada kayaknya yang mau bertanya tentang DNA yang di kelompok sebelumnya. Silahkan ditanyakan. Ini juga kelompok DNA. Silahkan. Siapa yang baru pernah bertanya? Kelompok ini sudah? Ya, silahkan. bagaimana caranya kalau tes DNA? Cara kerja tes DNA. Nah, tes DNA ini biasanya tes DNA itu diambil dari sampel darah. Ada juga dari potongan rambut. Nah, bisa juga dari air liur kita. Nah, tes DNA ini, manfaatnya bisa juga saya katakan di sini. Nah, manfaat dari tes DNA ini untuk kita mengetahui misalnya ada anak yang tertukar
Nah, kita tes DNA antara ibu, ayah, kemudian dengan anak ini apakah benar anak ini adalah anaknya, atau kita analisis dengan korban bencana. Apakah memungkinkan ada kesalahan dalam pelaksanaan pada pelaksanaan proyek tersebut? Nah, tidak menutup kemungkinan bisa terjadi kesalahan pasangan pada suatu bahasan kemudian di sini. Nah, jika terjadi suatu kesalahan, itulah biasanya terdapat kita bisa temukan sifat-sifat yang tidak normal dalam suatu sistemnya. Nah, hal ini juga bisa dipengaruhi oleh tubuh atau lingkungan. Jawaban dari istri, apakah bisa diterima? Masih ada? Baik, kalau tidak ada, yang terakhir adalah kesimpulan dari Baik, kesimpulannya yaitu ungkapan kelapa jatuh tidak jauh dari pohonnya memang dapat dijelaskan secara ilmiah, yakni dengan peran DNA yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup diwariskan dari generasi ke generasi sehingga mempunyai sifat yang tidak jauh beda dengan pendahulunya. Demikian presentasi dari kelas kami, lebih banyak yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jadi dari semua pemaparan kelompok ini kan tugas yang saya berikan ini kan memang sederhana ya, memang sederhana artinya hanya menyusun gambar-gambar dari gen, DNA, kromosom dan menjelaskan dari materi ini. Jadi sederhana sekali ya. Jadi mudah-mudahan berikutnya ketika kita diberikan lagi tugas yang begini bisa lebih bagus ya. Kemudian bisa mungkin juga ada yang model ya, yang kayak matematik itu kemarin. Kenapa saya tidak memberikan itu karena saya mengingat tugas kalian akhir-akhir ini banyak sekali ya. Jadi intinya sebenarnya bukan pada bagusnya yang ini hasilnya, tapi bagaimana kita memahami melalui media ini kita bisa memahami materi yang ada ya. Jadi materi tentang DNA, gen ataupun kromosom ya. Jadi dari beberapa pertanyaan tadi ya, tapi mungkin sebelum lanjut kita dulu tepuk semangat ya, supaya semangat. Ada yang bisa memimpin tepuk semangat? Siapa yang bisa? Nah, siapa yang bisa? Yang bangunan kayaknya biasa. Silakan. Oh ya. Nah, berdiri. Berdiri, silakan
diamati dulu ini ya. Oke, jadi berdasarkan tadi yang dipaparkan teman-temannya yang tentang gen, itu kan ada makhluk hidup itu kan terdiri dari individu ya. Jadi saya memberikan lagi ulasan kembali tentang apa yang dipaparkan tadi, bahwa dalam tubuh manusia itu tersusun dari sel-sel ya. Kemudian di dalam sel itu kan ada struktur yang disebut dengan banyak strukturnya kan ada membran sel, ada organel-organel yang lain, dan ada inti sel. Nah, di dalam sel itu ada kromosom ya. Kalau kita analogikan kromosom itu seperti benang jahit. Tahu benang jahit? Tahu. Benang jahit itu kan kalau masih dalam gulungan itu dia memadat ya. Jadi mengalami kondensasi di situ, dia memadat ya. Jadi pada saat ini terjadi pembelahan sel, itu kromosom itu akan memadat. Nah, ketika benang itu kita rentangkan, itu akan menjadi panjang ya. Dan laginya menjadi dari gulungan itu akan menjadi panjang. Nah, benang-benang ini itu disebut kalau dalam DNA itu adalah kromosom. Jadi kromosom ini memanjang, panjang. Jadi kalau dalam materinya itu pernah dijelaskan bahwa DNA itu tersusun dari, tadi sudah dipaparkan ya, DNA itu tersusun dari basa nitrogen, fosfat, dan gula pentosa. Oke, jadi fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Tadi dijelaskan sama temannya bahwa basa nitrogen itu terdiri dari adenin dan guanin, kemudian sitosin dan timin. Ya, jadi nanti akan dijelaskan kembali. Jadi kromosom itu dia seperti huruf S. Ya. Jadi seperti huruf S, kemudian dianalogikan seperti gulungan benang. Kalau direntangkan benangnya itu akan panjang, itu adalah DNA. Ya, jadi DNA. Kemudian di situ nanti akan tersusun gen-gen yang memberikan karakteristik pada makhluk hidup, baik secara fisik ataupun non fisik. Baik secara fisik ataupun non fisik. Contohnya ya, misalnya kalau fisik itu kan ada orang yang hidungnya mancung, ada yang tidak, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus. Itu adalah karakteristik. Antara rambut keriting dengan lurus itu kan yang memperlihatkan bahwa gennya itu gennya pada bentuk rambut, tapi susunan pada orang-orang itu yang berbeda, sehingga ada yang keriting, ada yang lurus. Oke, kemudian lanjut. Nah, contohnya ini ya. Dalam kromosom itu akan memperlihatkan letak daripada gen itu. Contohnya misalnya itu disebut dengan locus ya. Contohnya gen yang memberikan warna rambut. Nah, ada warna coklat, ada warna hitam, ada warna putih. Ya, jadi itu yang membedakan antara karakteristik daripada rambut itu. Jadi kalau berbeda artinya gennya juga berbeda. Apa gennya sama tapi urutan DNA-nya yang berbeda. Ya, jadi pada setiap makhluk hidup itu perangkat gennya itu ya, jadi materi genetiknya itu sama, yang berbeda itu adalah urutan DNA-nya ya.
bahwa kromosom itu memiliki struktur, ada sentromer itu yang bagian tengahnya ya, kemudian ada telomer atau ligamen. Ya, jadi terdiri dari apa tadi? Materi telosentrik, aktosentrik, submetasentrik, dan metasentrik. Jadi telosentrik itu ketika misalnya sentromernya itu berada tepat pada ujung lengan. Kemudian aktosentrik itu berada di dekat lengan, di dekat ujung lengan, ya. Sentromernya berada di dekat ujung lengan. Kemudian submetasentrik itu berada di dekat pertengahan, ya. Jadi kemudian sentromer pas, metasentrik sentromernya pas berada di bagian tepat di tengah. Ya, jadi ini yang membedakan. Kenapa berbeda seperti ini? Karena bentuk-bentuk kromosom pada manusia itu beda-beda. Ada kromosom tubuh, ada kromosom seks atau kromosom kelamin. Ya. Jadi kromosom kelamin itu kalau laki-laki tadi apa? XY. Kalau perempuan XX. Ya, jadi kromosom seks itu terdapat di sel apa? Pada laki-laki? Sperma. Ya, pada sperma. Kalau pada perempuan? Ovarium. Kenapa ovarium? Sel telur. Opung ya, bukan ovarium. Ovarium itu tempatnya sel telur. Ya. Nah, kalau pada manusia itu kan XX. Jadi yang menentukan sebenarnya jenis kelamin pada anak itu kalau ada pada laki-laki karena ada kromosom S dan ada kromosom Y. Jadi kalau misalnya kromosom sel sperma berikat berfertilisasi dengan kromosom X ibu, jenis kelamin anaknya apa? Kalau X-nya ayah berikatan dengan sel telurnya ibu berikatan berfertilisasi, jenis kelaminnya apa nanti anaknya? Kromosom X sama S. Kalau Y-nya ayah bisa sperma berfertilisasi dengan X ibu laki-laki. Oke ya, jadi itu yang menentukan ya. Jadi kromosom X dan Y itu yang menentukan jenis kelamin pada anak. Ya. Kemudian, ini adalah kromosom manusia. Kromosom manusia itu terdiri dari 23 pasang. 22 untuk kromosom tubuhnya, kemudian 1 pasang untuk kromosom selnya, ya. Jadi pada bentuk-bentuknya tadi kenapa ada metasentrik, telosentrik, aktosentrik ini? Karena dilihat dari sini bentuk kromosom pada manusia, baik pria dan wanita. Kalau kromosom tubuh antara pria dan wanita kan sama ya, sama. Yang berbeda hanya kromosom kelamin atau kromosom seks. Oke. Kemudian ini formulanya untuk kromosom tadi sudah dijelaskan juga kelompok berapa tadi yang dijelaskan? Ya, kromosom 3 kromosom 3. Kelompok 3 ada dari ibu, ada dari ayah. Antara sel sperma dan sel telur itu berfertilisasi akan menghasilkan suatu individu. Nah, individu itu nanti akan kembali apakah dia wanita. Kalau wanita 22 AA tambah XX. Kalau dia perempuan, apa perempuan memang. Kemudian 44A tambah XX. Itu formulanya ya. Begitupun pada laki-laki. Ya, jadi yang berbeda itu hanya adalah kromosom seksnya atau kromosom kelaminnya. Nah, kemudian untuk alel, tadi kan ada gen warna rambut tadi. Nah, gen warna mata dan gen-gen yang lain yang memperlihatkan karakteristik pada makhluk hidup. Contohnya misalnya pada gen berwarna coklat itu dilambangkan karena gen itu genotiknya itu biasa dilambangkan dengan huruf kecil atau huruf besar. Selalu dilambangkan dengan huruf ya. Jadi gen C besar itu adalah bermata coklat, sedangkan gen C kecil itu bermata biru.
ada namanya istilahnya homozigot, ada namanya heterozigot. Homozigot itu sama, gennya sama ya, hurufnya sama. Sedangkan yang berbeda heterozigot, ada huruf besar, ada huruf kecil. Ya. Kemudian tadi juga struktur DNA. Ada apa tadi saya ulang? Saya tanyakan kembali apa tadi yang di DNA. Struktur DNA tadi apa? Ada fosfat, kemudian gula pentosa, kemudian basa nitrogen. Oke, basa nitrogen ingat basa nitrogennya itu antara purin dan pirimidin selalu berpasangan. Antara A berpasangan dengan G. T. A berpasangan dengan G. T. Adenin berpasangan dengan pirimidin. C berpasangan dengan G. Osin berpasangan dengan guanin. Tadi ada yang menanyakan apakah bisa salah pasangan? Ya, apakah bisa salah pasangan? Jadi ini akan kita pelajari di pertemuan berikutnya ya. Kita akan pelajari pertemuan berikutnya tentang replikasi, kemudian tentang mutasi. Jadi kadang-kadang itu kan ada perubahan lingkungan yang terjadi ya. Misalnya ada pemicunya, misalnya apakah zat kimia ataupun secara fisik ya, ataupun ada mikroorganisme pengganggu yang dapat mengganggu proses replikasi itu yang menyebabkan itu akan terjadi misalnya diganti antara purin menjadi pirimidin, kemudian antara purin dengan purin tapi beda bukan A, apakah A diganti dengan C atau D diganti dengan C ataupun A diganti dengan C, seperti itu yang menyebabkan terjadi abnormal atau tidak normal. Jadi karakteristik itu bisa berubah menjadi tidak normal ya. Tadi ada pertanyaannya seperti itu ya. Kemudian oke, saya kira ini tadi fosfat ya. Satu nukleotida ini terdiri dari 3 bagian, fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Nah, ini adalah DNA yang berpilih. Tadi kan dikatakan bahwa ada 2 ganda ya, helix. Kemudian DNA itu adalah double helix. Double helix itu artinya ganda ya, dengan pita ganda kemudian berpilih, berputar ya. Oke. Kemudian DNA dan RNA. DNA itu ya. Tadi perbedaannya dari segi bentuk tadi kenapa? DNA memiliki bentuk double helix yang terdiri dari 2 rantai yang terpilih. Oke, kalau RNA hanya terdiri atas 1 rantai atau helix tunggal. RNA juga memiliki rantai nukleotida yang jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan rantai DNA. Oke, yang paling jelas kelihatan di sini adalah dari rantainya ya. Iya, Bu. Nah, 1 ganda, 1 tunggal. Jadi RNA itu tunggal, DNA itu ganda. Kemudian ada lagi basa nitrogennya. Bagian yang mana di situ basa nitrogen yang tidak ada pada RNA? Basa apa? Basa apa? Coba dicek. Ada sitosin, guanin kalau pada DNA sitosin ya, urasil. Urasil itu terdapat pada RNA, sehingga basa timin tidak ada. Jadi kalau RNA itu timinnya tidak ada, tapi urasil yang ada. Oke ya. Oke, saya kira itu. Kemudian menanggapi tadi juga ada tadi yang menanyakan tentang tes DNA. Jadi mengapa orang salah satu untuk mengecek misalnya ke anak yang hilang, apa anak yang terluka, kemudian korban bencana teroris ya, yang kayak bom bunuh diri itu biasanya selalu dilakukan tes DNA karena ini tes yang paling akurat untuk mengetahui identitas seseorang ya, identitas seseorang. Jadi dengan memperbandingkan DNA dari keluarga. Jadi biasanya yang diambil itu sampel darah, air liur, atau tapi tidak cuma itu, bisa juga dari jaringan-jaringan yang lainnya ya, bisa dari jaringan yang lainnya. Intinya adalah bahwa nanti urutan DNA itu akan memiliki
Kemudian, oke, saya kira itu mungkin ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sekitar dari materi kita? Ya. Apa yang akan terjadi jika seseorang mendapat transfusi darah atau donor darah dari keluarga yang berbeda? Nah, sementara DNA-nya berbeda, DNA dan DNA-nya berbeda, nah apa yang akan terjadi pada orang yang menerima transfusi darah tersebut? Oke, ya pertanyaannya. Oke, siapa yang bisa menjawab pertanyaan temannya? Saya berikan dulu kesempatan kepada teman-temannya. Adakah yang bisa menjawab dari pertanyaan temannya? Ya. Silakan diangkat tangannya, kemudian memberikan pertanyaan. Jadi menjawab ya berani untuk berpendapat itu. Jadi bukan dilihat apakah benar atau salahnya. Yang pertama dulu keberaniannya untuk berpendapat. Ya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan temannya? Oke, silakan. Tadi ada suara-suara saya dengar. Apakah ketika melakukan transfusi darah itu ya karena anggota keluarganya ya ini DNA-nya berbeda. DNA-nya berbeda ya. Nah, silakan. Ada? Ya, silakan. menurut pribadi saya mungkin tidak apa-apa asalkan golongan darahnya masih sama. Ternyata golongan darah tidak ada DNA atau DNA Ya, ada lagi yang lain? Tepuk tangan dulu temannya. Ini saya tambahkan ya, jadi benar bahwa dalam proses transfusi darah itu yang menjadi persoalan itu adalah golongan darah, ya, golongan darahnya. Jadi kita dalam mentransfusikan darah bukan sebenarnya diposisikan pada bahwa apakah DNA-nya sama atau enggak, tapi golongan darah itu kan ada sistem ABO ya, ada darah universal dan ada darah resipien ya, resipien universal. Nah, pada kejadian ini artinya kan di dalam setiap tubuh makhluk hidup itu substansi genetika itu perangkatnya sama. Ya, perangkatnya sama. Yang membedakan itu adalah urutan DNA-nya. Ya. Jadi kalau semua orang itu memiliki kromosom, memiliki gen yang memberikan warna kulit, memberikan bentuk rambut dan memberikan misalnya golongan darah, DNA itu semua orang akan memiliki. Yang berbeda itu adalah urutannya. Sehingga ketika urutannya berbeda, inilah karakteristik yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Seperti itu ya. Jadi bukan bahwa menjelaskan bahwa harus sama urutannya. Jadi seorang kembar pun itu urutan DNA-nya itu tidak ada yang sama. Faktanya adalah bahwa makhluk hidup itu 99% memiliki kesamaan gen. Jadi 0,1%-nya berbeda. Jadi kalau diibaratkan itu 20.000 sampai 25.000 jumlah gen pada manusia itu, maka 0,1% itu adalah 1.000 gen yang berbeda. Bayangkan itu, satu gen itu akan memperlihatkan ciri atau karakteristik dari masing-masing individu atau makhluk hidup. Ya, jadi masing-masing orang itu akan memperlihatkan karakteristik dan ciri-cirinya masing-masing.
masih ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, tidak ada. Oke ya, jadi saya kira kalau untuk pemata ya, jadi saya kira sudah paham semua ya yang terkait dengan materi kita hari ini, substansi genetika, gen, kromosom, DNA dan kromosom. Nah, kalau begitu, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, ada yang mau menyimpulkan? Silakan menyimpulkan. Boleh misalnya menyimpulkan satu-satu ya. DNA, gen, kromosom, jadi supaya semuanya bisa memberikan kesimpulan. Silakan. Oke, siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Ya. Yes. Silakan. Ya. Satu bagian saja boleh. Yang lainnya lagi ya, memberikan kesimpulan lagi nanti ya. Dari yang tadi sudah dijelaskan, kesimpulannya yang bisa saya dapat dari materi DNA, yakni yang pertama, DNA ini terdiri dari fosfat dan glukosa yang berbahasa nitrogen. Bahasa nitrogen ini terbagi-bagi. Nah, kemudian tadi dari gambar strukturnya, fosfat dan gula pentosa ini berperan sebagai tiangnya. Jika kita analogikan DNA ini sebagai tangga. Nah, fosfat dan gula pentosanya ini adalah tiangnya. Kemudian bahasa nitrogennya adalah tangganya, anak tangganya. Oke, bisa lagi mungkin yang lain ya, untuk DNA ya, yang lain lagi silakan. Kromosom, gen, ya silakan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, katakannya dulu. Sengaja ada ya, manusia menyimpulkan ya, silakan. Oke, saya arahkan kromosom itu. Nah, siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi kromosom? Ya, silakan siapa? Mau lagi dikasih tepuk semangat? Oke, silakan. Kromosom adalah sebuah molekul DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik suatu organisme. Penggolongan kromosom itu terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan jenisnya. Untuk berdasarkan jenisnya, kromosom dibedakan menjadi dua, yaitu kromosom padan dan kromosom kelamin. Kemudian berdasarkan letak sentromерnya, kromosom dibedakan menjadi 4, yaitu telosentrik, apiosentrik, submetosentrik, dan monosentrik. Siapa lagi yang menyimpulkan lagi tentang gen? Silakan menyimpulkan. Ada yang mau menyimpulkan? Oke, ya silakan. Yang merupakan unit terkecil materi genetik dan terdapat dalam setiap globus yang khas pada kromosom yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Jadi gen berperan penting dalam mengontrol sifat-sifat individu yang diturunkan. Oke, jadi
Jadi tepuk tangan dulu yang sudah membuat. Jadi kesimpulannya adalah bahwa gen itu adalah bagian terpenting dalam memberikan karakteristik pada makhluk hidup. Dan ini yang akan memperlihatkan ciri fisik ataupun non fisik pada setiap makhluk hidup. Dan ini berada di dalam DNA. DNA berada di dalam kromosom. Kromosom berada di dalam inti sel. Inti sel berada di dalam sel. Sel berada di dalam tubuh lembaga penyusun makhluk hidup. Jadi ini adalah perangkat daripada materi genetik atau yang memberikan pewarisan sifat. Kemudian kromosom itu kromosom terdiri berdasarkan letak sentromernya, ada telosentrik, metasentrik, submetasentrik, dan akosentrik. Kemudian berdasarkan jenisnya ada kromosom gugur dan kromosom kelamin. Kemudian DNA ini terdiri dari struktur ya nukleotida dan terdiri dari fosfat, gula pentosa, dan nitrogen. Basa nitrogennya itu antara purin dan tirin selalu berpasangan, di mana adenin selalu berpasangan dengan guanin berpasangan dengan sitosin. Oke ya, saya kira itu untuk kesimpulan kita hari ini. Nah, di grup belajarnya ada saya kirimkan ya. Oke, silakan semua mengambil HP-nya dulu. Semuanya bisa membuka link yang saya kirimkan di grup belajarnya. Silakan dulu dijawab ya. Yang kuis ibu? Hah? Yang kuis? Ya, yang kuis ya, ada untuk pertanyaan pilihan ganda. Jadi ini sebagai acuan untuk pemahaman pengetahuan atau koordinat. Oke. Silakan ya dijawab. Sudah dapat semua linknya? Sudah. Silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam link itu. Kuis ya. Kuis. Ada itu sebentar. Kuis ya, kalau untuk refleksi nanti diisi. Jangan lupa refleksi ya, selesai nanti kita sudah kirimkan ke refleksinya, tapi kuisnya dulu. Pertanyaan gandanya dulu diselesaikan. Karena kita sudah berada di akhir pembelajaran ya, jadi untuk mengecek pengetahuan. Jadi kalau bisa jangan saling berdiskusi. Maksudnya ini kan bentuknya kuis ya, jadi masing-masing itu memberikan jawaban sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Nanti ini dikumpul kembali ya. Sini yang ini. Ya, saya sini baru.
Tidak terbaca ya? Yang nomor itu kecuali, kenapa tidak terbaca ya? Kecuali yang nomornya kecuali, kenapa tidak terbaca? Kecuali di situ. Yang nomor 1. Yang itu gambar kan ya? Yang gambar. Ya. Terbaca sih kalau dia. Kenapa tidak? Kecuali ya yang nomor 1 tadi itu cocok nih yang fungsi gen kecuali ya ini kecuali. Kalau sudah mengerjakan tulisnya tadi, mana? Tidak ada. Kalau yang selesai menyelesaikan tes pilihan gandanya, silakan masuk di refleksi. Yang tidak bisa sama sekali masuk tadi. Siapa yang tidak bisa sama sekali masuk? Siapa ada bisa sama masuk tak? Oke, kalau sudah menyelesaikan kuisnya, silakan buka refleksinya kembali. Di situ ada pertanyaan lagi. Kemudian saya meminta satu orang nanti ada yang merefleksikan pembelajaran hari ini.
seperti di